Kasus Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon terus berkembang dan memunculkan fakta baru meski pelakunya telah dipidana pada 2016. Baru-baru ini, keluarga para terpidana kasus Eki dan Vina mulai bergerak untuk dapatkan keadilan. Mereka memutuskan untuk melaporkan Abdul Pasren, sang pemfitnah yang sebabkan 8 terpidana kasus Vina dijebloskan ke penjara. Diketahui Abdul Pasren adalah Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tahun 2016 ketika kasus Vina Cirebon terjadi. Langkah itu ditempuh lantaran keluarga para terpidana menuding Abdul Pasren memfitnah dan memberi kesaksian palsu. Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasren mengaku 5 terdakwa yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun keterangan tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan keluarga terpidana. Teguh, salah satu saksi memastikan para terpidana tidur di rumah kontrakan Abdul Pasren bersama anaknya, Kahfi. Sementara itu Aminah, kakak terpidana Supriyanto, menepis kesaksian Pak RT Pasren yang memintanya untuk berbohong. Justru yang ada, keluarga datang meminta Abdul Pasren untuk berkata jujur. Menurut dia, justru keluarga terpidana lain datang ke rumah Abdul Pasren waktu maghrib mendesak sang ketua RT itu berkata jujur. Kini, Abdul Pasren masih diburu publik untuk mendapat informasi. Namun Abdul Pasren masih kekeh berdiam diri dalam rumah dan ogah buka suara meskipun sudah didatangi anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Kalau Pak RT sendiri sebenarnya sama warga pernah untuk diusir atau gimana, Bu? Ya dengar-dengar, tapi itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, katanya gitu. Tapi saya kan dengar aja, saya nggak ikutan. Karena saya di rumah kan ngalamin sakit-sakit sendiri. Itu kapan diusirnya, Bu, katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh. Diusir. Tapi Pak RT-nya sendiri nggak pergi dari situ? Enggak, sampai sekarang masih ada. Kalau alasan warga ngusirnya sendiri kenapa, Bu? Enggak ngerti. Nggak, maksudnya berkaitan dengan ini atau gimana? Ya iya, mungkin dasarnya main anak-anak ini nggak mau jadi saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, Iya, memberatkan masuk, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Saya kan di rumah. Oke. Udah, cukup. Bapak suruh beli yang hangat-hangat tempe. Makannya apa? Protein atau apa? Ay, kalau duduk mah. Mau bisa menggawe. Menggawe ada capek. Bapak banyak ngepel apa jari bagus. Dipainin anakku di 4 juta. Itu takon ibu sih. Duluan pun. Tuh, kalau kita nakon uang. Melas saya yang larang-larangnya anak ke jujur apa kalau. Mana anak iya aku. Pulang sama-sama dia mau anak segini kayak. Asam urat tuh 5,3. Diminta untuk pindah diusir warga gimana, Pak? Sejauh ini Pak informasinya itu? Kalau saya secara pribadi nggak pernah ya Pak mendengar atau menyaksikan. Kalau untuk tahun 2017 sampai sekarang, selama saya jadi pengurus itu nggak pernah dengar dan nggak pernah lihat. Karena warung saya ya bertepatan di depannya anaknya Pak RT. Jadi ketika ada suara gaduh atau orang bergerombol pun saya pasti tahu. Tapi kalau di luar atau di tahun 2014 sampai 2017 barangkali semenjak kejadian itu ada hal-hal seperti itu ya saya memang nggak tahu, jujur aja. Sendiri sejauh ini gimana Pak, informasinya kemana Pak untuk Pak? Kalau Pak RT sendiri selama ada pemutaran film Vina itu Pak,
Setahu saya nggak pernah ketemu Pak dengan saya tuh. Bahkan saya berapa kali ke rumahnya. Kemudian waktu ada Kang Dedi pun kami ke situ ke rumahnya, beliau pun nggak ada. Bahkan saya sampai ditemani sama Pak RT, Pak Subroto, RT setempatnya, silaturahmi pun nggak ketemu dan nggak dibuka pintunya. Barangkali beliau keluar atau kemana, saya nggak ketemu Pak dengan Pak RT, Pak Abdul Pasren. Informasinya kemana Pak katanya Pak? Kalau kepastiannya ya nggak tahu juga sih Pak, karena memang pada intinya setiap saya ke situ nggak pernah ketemu dengan siapapun, termasuk anak atau istrinya. Jadi nggak tahu kemana beliau, ada di dalam atau mungkin nggak mau ketemu dengan saya atau mungkin memang keluar ya. Memang asli nggak ada pada dasarnya sih. Ya mungkin ada sedikit kekhawatiran atau gimana saya nggak tahu. Kalau katanya mau bentuk tim itu untuk menemui Pak RT gimana Pak rencananya? Istilah tim itu bukan berarti kami seperti pihak-pihak kepolisian ya Bu Pak. Jadi maksud saya supaya ketika nanti Pak Abdul Pasren itu ada di rumah, pas masuk atau keluar rumah itu kita tahu bahwa beliau itu memang ada. Jadi pengen kita tuh ada mediasi, kemudian ngobrol baik-baik. Barangkali ada yang harus disampaikan ke kami atas nama pengurus atau kepada orang tua korban atau pihak yang berwajib, biar nanti ketika putusan itu dibacakan ya paling tidak ada titik temu gitu Pak. Memberikan kesaksian yang benar-benar bahwa anak-anak itu malam itu tidur di situ, kemudian anak-anak itu tidak terlibat dengan kasus-kasus yang memang di luar nalar kita, seperti itu Pak. Berarti warga diminta untuk melapor kalau ada Pak RT datang gitu Pak? Ya bukan berarti istilahnya kayak kita intel ya. Jadi barangkali siapa yang tahu keberadaan beliau gitu tuh Pak. Maksudnya biar nanti kita adakan pertemuan silaturahmi baik-baik ke Pak RT, seperti itu tujuannya sih. Berarti tim yang rencana dibentuk tuh siapa aja Pak rencananya? Ya khususnya ya para ketua RT sama tokoh masyarakat setempatnya, karena mereka kasihan daripada Pak RT itu terbelenggu ya, artinya beliau nggak keluar, beliau nggak membuktikan bahwa saya itu berbicara benar, kemudian nggak ada masalah. Seharusnya kan kita lagi membutuhkan orang-orang yang jujur saat ini untuk para narapidana atau yang terdakwa itu Pak. Kan selama ini kita kan nggak pernah ada kesaksian yang jujur, tapi alhamdulillah saat ini kan ada titik temunya. Kemudian mereka sekarang mengatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa terpidana itu tidak terlibat, dan alhamdulillah katanya malam itu memang mereka itu tidur di rumah anaknya Pak RT, seperti itu Pak. Oke. Rame nih. Iya. Kalau Pak RW tahun berapa Pak ini apa jabat sebagai RW dari tahun berapa? Saya awal pemilihan saya ini seribuan R10. Kalau saya tuh pas kejadian kebetulan lagi jadi nggak tahu berbicara Ya. karena pada dasarnya ya memang nggak tahu kronologis kejadian. Ke teknis itunya enggak ya Pak ya? Enggak sama sekali. Tapi kalau